Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rahmatullah. Nama saya Armilda Maulidia Anastasia. Nama saya Raras Anindya. Nama saya Desi Putri Kurniawan. Nama saya Rizky Rahmani Zain. Kelompok kita akan mempresentasikan geometri ruang, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Hari ini kita akan menjelaskan konsep dasar geometri ruang, menjelaskan jarak dalam bangun ruang, contoh soal geometri. Hal dasar yang perlu dipahami untuk mengerti geometri ruang. Jarak dalam bangun ruang terbagi menjadi 6. 1. Antar titik. 2. Titik ke garis. 3. Titik ke bidang. 4. Antar garis. 5. Garis ke bidang. 6. Bidang ke bidang. 1. Antar titik. Titik di sini ada 2 titik, A dan B. Untuk menentukan jaraknya, kita harus menarik garis supaya saling terhubung. 2. Titik ke garis. Di situ ada titik A dan garis G. Untuk menghubungkan titik ke garis G, kita harus membuat garis baru sehingga titik A dan G saling terhubung. Titik ke bidang. Di situ terdapat ada titik A dan bidang segi 4 supaya mereka saling terhubung pada bidang. Dibuat garis menyilang, lalu titik A kita buat garis menuju titik tengah bagian bidang. 4. Antar garis. Terdapat 2 garis, yaitu garis G dan H. Lalu untuk menghubungkan keduanya, kita harus menarik garis supaya mereka saling terhubung. Garis ke bidang. Sama halnya pada titik ke bidang, pada garis G, kita harus membuat titik tengah-tengahnya supaya kita memproyeksikannya ke tengah bidang. Bidang ke bidang. Terdapat 2 bidang segi 4. Untuk menghubungkan keduanya, kita harus membuat titik di tengah bidang supaya kita bisa membuat garis tegak untuk menghubungkan. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bangun ruang. Contoh, titik A terletak di luar garis BC. Titik E terletak pada garis EF. Berarti titik H terletak di luar garis AE. Titik D terletak pada garis HD. Garis EH terletak pada bidang EFGH. Garis FB terletak di luar bidang ADHE. Diberikan sebuah contoh balok, tentukan A garis yang sejajar, contohnya yaitu garis SP sejajar dengan garis WT, garis UV sejajar dengan garis QR, B garis yang berpotongan yaitu terdiri dari garis PW memotong garis WQ, garis WU, dan garis TV. Diberikan sebuah contoh balok, tentukan C garis yang saling bersilangan yaitu garis RS dan garis TP. D garis yang saling tegak lurus adalah garis yang saling berpotongan tegak lurus dan membentuk sudut siku-siku, yaitu contohnya garis Yuki dan garis PQ. Tentukan garis pada bidang. Garis AB pada bidang DCGH kubus tersebut yaitu sejajar. Garis CE pada bidang ABGH kubus tersebut itu menembus. Dan garis HB pada bidang ABCD yaitu memotong. Perhatikan yang sesama. Apakah garis GA merupakan garis yang memotong ruang? Jawabannya tidak, karena garis GA tidak memotong garis manapun.
tetapi garis GA merupakan garis yang menembus ruang. Terkecuali yang diketahui adalah garis GA dan HB, baru keduanya saling memotong dengan titik potong berada di tengah yaitu titik X. Hal-hal yang harus diingat untuk menyelesaikan soal, yaitu ketika ada segitiga sama kaki. Nah, lalu untuk bisa mengetahui sisi tingginya, kita harus membuat proyeksi di tengah-tengah segitiganya, yaitu pada bagian sininya. Setelah itu, nantinya kita akan menggunakan rumus luas segitiga dengan menggunakan perbandingan, yaitu 1/2 AB, ini yang ini, 1/2 AB sama dengan 1/2 C kali D. Lalu yang kedua, kita harus memahami teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu supaya memudahkan kita saat mencari sisi yang misalkan tidak diketahui. Misalkan di sisi bagian C, berarti kita harus menggunakan teorema Pythagoras dengan cara menambahkan A dan B-nya. Lalu yang ketiga, untuk cara cepatnya, kita bisa menggunakan diagonal yang sering keluar pada soal. Misalkan di sini AB-nya itu diketahui 2 cm. Berarti jika A ke C berarti sama dengan, ini kan A ke C itu diagonal sisi, berarti diagonal sisinya adalah 2/2. Lalu misalkan lagi, dari titik H menuju titik B, itu sama aja diagonal ruang. Sehingga diketahui sisinya itu 2 cm. Berarti diagonal ruangnya adalah 2/3. Setelah itu, yang ini kita juga perlu memahami luas segitiga, supaya ketika ada soal, kita bisa mengetahui sisi tinggi yang di bagian sininya menggunakan rumus 1/2 A kali B, 1/2 C kali D. Nah, karena ini 1/2 sama 1/2, yang bagian ininya bisa dicoret. Sehingga kita menghasilkan rumus A kali B sama dengan C kali D. Oke, next. Di sini ada contoh soal. Tentukan titik B ke garis AG jika kubus AB CDEFGH memiliki sisi 6 cm. Di sini berarti kita bisa menarik garis, ini kan titik B-nya, lalu di sini garis AG-nya. Kita bisa menghubungkan garis G dengan B, lalu titik A bisa kita hubungkan dengan titik B. Lalu terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Di sini G, di sini A, lalu di sini B. Diketahui memiliki sisi 6 cm. Berarti di sini berarti 6 cm. Di sini 6. Lalu, karena B dan G ini merupakan diagonal sisi, yang harus kita ingat tadi adalah kalau misalkan diagonal sisi, memakai akar 2. Jadi, di sininya 6 akar 2. Lalu, di sini AG itu merupakan diagonal ruang. Jadi, seperti yang tadi kita ketahui, berarti kalau diagonal ruang memakai akar 3. Berarti di sini 6 akar 3. Lalu di sini tentukan titik B ke garis AG.
Berarti kan ini titik B ke garis AG, berarti kita harus memproyeksikan menggunakan garis. Jadi kita harus buat garis baru di sini ke tengah-tengahnya, biar B ke AG. Lalu di sini kita beri titik, yaitu aku ngasihnya titik O. Jadi bisa kita gunakan pakai rumus perbandingan luas segitiga tadi. 1/2 dikali AB dikali BG sama dengan 1/2 BG, AG dikalikan dengan OB. Karena 1/2 tadi bisa dicoret, jadi kita ini coret. Karena dia angkanya sama dan kita bisa coret. Lalu kita substitusikan AB-nya berapa? AB-nya 6. Lalu BG-nya berapa? BG-nya 6/2. 6/2. Lalu sama dengan AG. AG-nya kan 6/3, kita tulisnya 6/3. Lalu OB-nya belum diketahui, jadi kita tulis OB. Nah, ini ada yang bisa dicoret, yaitu 6 sama 6. 6-nya dibiarin, ditulis ulang. Lalu akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Kalau misalkan akar dikali akar, itu berarti akarnya hilang. Jadi kita tulis akar 3 dikali akar 3 adalah sama dengan 3. Ada yang bisa dicoret? Ada. 6 sama 3 bisa dicoret. Jadi 6 dicoret, 3 dicoret, menghasilkan 2. Sehingga OB sama dengan 2 akar 6. Selesai deh. Jadi jarak B ke garis AG adalah 2 akar 6. Sekian, terima kasih. Oke, jadi sekian penjelasan singkat dan sederhana dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang salah dibacain. Mohon maaf karena kami juga masih belajar. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. When you right and left it, so you could keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make up her head wanna